Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2 dan 11 IPS 3 di SMAN 1 Sukodadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Mujab atau biasa dipanggil dengan Pak Syukron. Sebelum pembukaan mata pelajaran PAI ini kita mulai, hendaklah kita sama-sama buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini adalah guru mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar di kelas 11 IPA 1, IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Di sini pelajaran yang pertama, kita semua mungkin belum mendapatkan kitab, cuma tema atau materi pelajaran pertama yaitu tentang masalah kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas tentang kitab-kitab Allah, hendaklah kita tahu bahwasanya agama Islam itu mempunyai suatu pondasi, suatu kekuatan, yang mana kekuatan itu jika kita pegang dengan teguh, maka iman kita sebagai seorang hamba Allah yang muslim akan kuat. Tetapi jika kekuatan itu kita lepas satu persatu, maka iman kita akan jatuh. Pak Syukron contohkan pertama yaitu masalah keimanan. Sebelum kita membahas masalah rukun iman, hendaklah kita sebagai seorang muslim kita harus kenal yang namanya syahadat. Tentu anak-anakku sekalian sudah kenal apa itu syahadat. Syahadat ada dua, yaitu yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid itu bunyinya seperti apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah syahadat rasul, yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meskipun kita semua tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita harus yakin dengan hati kita dan kita harus bersaksi dengan lisan dan perbuatan kita bahwasanya kita ini umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Saya umpamakan rukun Islam itu seperti jari tangan kita. Jari tangan kita ini jumlahnya ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi kelima rukun Islam ini adalah saya umpamakan suatu pondasi atau bangunan kekuatan pada tangan kita. Nah, pena ini adalah gambaran dari iman kita. Jika iman kita rangkul dengan 5 tangan kita atau kekuatan daripada rukun Islam, maka pena ini atau iman kita ini akan kuat. Kalian lihat, kuat, nggak bisa diambil dari atas, nggak bisa diambil dari bawah. Godaan setan dari atas, godaan setan dari bawah tidak akan menggoyangkan iman kita. Karena apa? Karena iman kita pegang erat dengan pondasi rukun Islam. Oke, setelah itu ketika kita hilangkan satu persatu pondasi kita, apakah tetap kuat, Pak? Kita coba, kita buktikan. Pertama, kita hilangkan haji. Pak, saya ini orang yang tidak mampu, Pak. Jangankan buat haji, buat makan sehari-hari saja saya kurang. Lantas bagaimana Pak iman saya? Kita coba, imannya masih kuat, masih nggak bisa diambil, asal meninggalkan haji ini dengan catatan tidak mampu.
Haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima, tetapi di sana kewajibannya itu dikasih manistata'a ilaihi sabila, untuk setiap orang Islam yang mampu melaksanakan ibadah haji. Terus yang kedua, jika puasa, Pak, saya ini sakit Pak, setiap tahun saya nggak bisa puasa Pak, saya selalu mengkodok atau membayar fidyah Pak. Bagaimana kekuatan iman kita? Masih kuat, masih kokoh, masih tidak bisa diambil, masih tidak bisa digoda oleh setan, asal meninggalkan puasa ini tidak dengan unsur sengaja. Karena apa? Karena memang sakit, dan agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang selalu memberi kemudahan, memberi keringanan bagi setiap hambanya atau pemeluknya yang kesusahan atau tidak mampu melaksanakan puasa. Yang ketiga diambil lagi zakat. Pak, jangankan untuk haji, saya puasa nggak mampu, apalagi untuk bayar zakat. Saya setiap tahun itu Pak selalu diberi zakat, bukan mengeluarkan zakat, karena saya termasuk du'afa dan fakir miskin. Bagaimana Pak? Tetap iman kita masih kuat, karena miskin itu adalah bukan pilihan, miskin itu takdir, tetapi takdir itu bisa dirubah dengan kekuatan doa dan usaha. Oke, 3 daripada rukun Islam kita ambil dalam diri kita. Tinggal apa? Tinggal sholat dan syahadat. Kita bisa memegang kekuatan iman kita atau pena ini dengan 2 tangan. Tetapi jika yang kedua, masalah sholat sudah kita tinggalkan, maka terlepaslah sudah iman kita. Karena apa? Sholat adalah termasuk bukti daripada keimanan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam rukun Islam ini Pak Sukron mau berpesan kepada anak-anakku sekalian, sak nakal-nakale, sak beling-belinge, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena apa? Amalan yang dihisab pertama ketika kita meninggal di dalam kubur, dan bahkan ketika kita dibangkitkan kelak pada waktu hari kiamat, adalah masalah sholat. Takoki karo malaikat nang di kuburan, fulan, sholatmu ya opo sadurunge iku? Oh, salate apik, wis lolos. Wong iki termasuk orang yang baik. Tetapi jika sholatnya bolong-bolong, apalagi nggak pernah sholat, maka kalian di kuburan itu sudah seperti di neraka. Jadi saya ulangi lagi, sebelum kita beranjak ke rukun iman, hendaklah kita tahu masalah pertama syahadat, yang kedua rukun Islam. Jika kita sudah paham betul masalah syahadat dan rukun Islam, maka kita berlanjut ke rukun iman. Rukun iman itu jumlahnya ada 6. Pak, rukun iman jumlahnya ada 6. Apa saja itu Pak? Iman kepada Allah 1, iman kepada malaikat 2, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada qada qadar, dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Lah, di dalam pelajaran hari ini Pak Sukron akan sedikit membahas masalah rukun iman mulai dari 1 sampai 4 sampai kitab-kitab Allah. Lah, pertama iman kepada Allah. Kita itu harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, Tuhan yang wajib kita sembah, Tuhan yang wajib kita taati segala perintahnya, dan wajib kita taati, kita jauhi segala larangannya. Misalnya kita diperintah oleh Allah melalui agama kita, yaitu agama Islam, untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa. Jadi saya ulangi lagi, rukun iman itu yang ada 6 tadi yang akan kita bahas, akan Pak Sukron bahas, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada nabi dan rasul, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada Allah
adalah kita itu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Tuhan yang wajib kita sembah. Kita sholat setiap hari itu menghadap Allah, itu sujud kepada Allah. Karena apa? Agama Islam meyakini bahwasanya Tuhan alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Jadi kita wajib menyembah kepada Allah, bukan kepada patung atau berhala, bukan kepada salib dan lain-lain. Yang wajib kita sembah adalah Allah. Kita harus percaya, Pak, saya nggak pernah melihat Allah. Bagaimana saya percaya kepada Allah? Bagaimana cara saya percaya kepada Allah? Dengan cara yakin dalam hati pikiran kalian bahwasanya kalian ini makhluk ciptaan Allah. Gak terima san, Pak, saya ini dilahirkan oleh orang tua. Orang tuamu dilahirkan siapa? Orang tua saya dilahirkan orang tuanya, mbahnya, sampai Nabi Adam. Terus Nabi Adam siapa yang menciptakan? Allah, Pak. Lah berarti kalian termasuk makhluk ciptaan Allah. Oke. Lanjut yang kedua, yaitu masalah iman kepada malaikat Allah. Bagaimana cara kalian mengimani malaikat Allah padahal kalian tidak pernah melihat malaikat Allah? Pengen tahu malaikat Allah? Caranya gampang. Kalau kalian sudah mati, nanti kalian akan dijemput oleh malaikat yang namanya malaikat Israel. Mau ketemu malaikat Israel apa enggak? Enggak, Pak, saya masih pengen hidup. Tapi kamu percaya enggak? TikTok percaya, Pak. Kalau kamu nggak percaya, maka kamu akan didatangi oleh malaikat Israel. Nek wis ditekani malaikat Israel, otomatis tempat kalian bukan di bumi lagi, tapi di kuburan. Pertama, kalian kenal dengan malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hiro. Itu yang membawa wahyu pertama kali adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Lah, karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, maka malaikat Jibril itu sekarang tugasnya sudah selesai. Enak lah, Pak. Enggak, malaikat Jibril masih ada tugas lain dari Allah. Jadi malaikat adalah termasuk makhluk Allah yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tetapi malaikat itu ada. Yang ketiga, iman kepada Nabi dan Rasul. Jumlahnya Nabi itu sangat banyak sekali, 100 lebih. Tetapi Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, wajib kita ketahui, jumlahnya ada 25. Dan 25 itu Nabi kita adalah Nabi Muhammad yang paling terakhir, nomor 25. Karena Nabi Muhammad termasuk Nabi akhir zaman, nabinya orang-orang akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad saja menjadi Nabi akhir zaman, terus batas antara Nabi Muhammad dengan kita sudah berapa tahun? Ingat, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi?" Saya tidaklah tahu, karena Allah tidak pernah memberikan saya pemahaman masalah kiamat terjadi. Lantas kapan umur daripada bumi ini? Umur dari umat Islam adalah lebih dari Lantas umur daripada umat Islam adalah lebih dari 1000 tahun dan kurang dari 500. Jadi umurnya umat Islam itu adalah sekitar 1400 sekian Hijriah, dan kita sekarang sudah menginjak 1441. Jadi kurang berapa tahun lagi? Tidak sampai 100 tahun lagi kiamat itu insya Allah akan terjadi. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi di umur kita yang singkat ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita agar kelak kita selamat di kuburan dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke,
Sekarang adalah pelajaran inti, yaitu yang nomor 4, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang nomor 4. Kitab Allah itu banyak sekali, jumlahnya banyak sekali, cuma berupa suhuf atau lembaran. Tetapi yang paling populer atau yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 4. Yang mana keempat kitab tersebut itu disempurnakan dengan kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Lantas apa saja keempat daripada kitab Allah? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan Allah kepada nabinya yang bernama Nabi Musa. Jadi kitab Taurat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitabnya Allah juga yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi Allah itu mempunyai kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil Allah diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi dan rasul Allah yang dituruni kitab Injil. Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu kitabnya orang Islam, kitab kalian, kitab kita semua, yaitu Al-Quran. Lantas Al-Quran sendiri mempunyai nama-nama yang sangat banyak. Di antaranya yaitu pertama Al-Huda. Nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Huda, yang artinya petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk karena namanya saja Al-Huda. Loh Pak, bagaimana Pak? Al-Quran bisa memberi kita petunjuk, padahal Al-Quran itu diem, Al-Quran itu tidak bicara. Tetapi di dalam Al-Quran itu mengandung ilmu yang sangat banyak, mengandung petua yang sangat banyak, sehingga ketika kita mau belajar tentang Al-Quran, Al-Quran akan memberikan kita pemahaman, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Alhasil petunjuk kita dilewatkan Allah melalui Al-Quran. Lah, setelah nama lain dari Al-Quran Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Quran juga mempunyai nama yang kedua, yaitu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kalian bisa mengetahui perkara itu baik atau buruk, perkara itu haram atau halal, itu dengan cara belajar Al-Quran. Al-Quran memang tidak berbicara, tetapi kalian membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta ini loh. Jika kalian tahu makna daripada Al-Quran, itu seakan-akan Al-Quran berbicara dengan kalian. Al-Quran memberi kalian itu petunjuk, dan Al-Quran itu menjadi Al-Furqan, menjadi pembeda, menjadi ilmu yang bisa kalian pelajari, sehingga kalian bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Terus nama lain daripada Al-Quran lagi yang ketiga, yaitu Asy-Syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Ada yang mengatakan jika ada orang itu sakit, pusing atau perutnya sakit, dibacakan Fatihah 21 kali atau 41 kali, dikhususkan itu nanti ditaruh di air, sehingga orang yang meminum air bacaan Fatihah tadi bisa sembuh. Itu untuk orang-orang yang percaya. Kalau orang-orang nggak percaya, kalau sakit datang ke dokter. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi nama Al-Quran itu sebagai Asy-Syifa, obat bagi tubuh kita dan obat bagi jiwa kita. Ingat, tombo ati ono 5 sak wernane. Nang kono iku maca Al-Quran angen-angen sama nih. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu bisa menjadikan obat bagi hati kita. Ketika kita membaca Fatihah dan kita tiupkan pada gelas yang berisi air, itu juga bisa menjadikan
penawar atau obat bagi tubuh kita yang sakit. Jadi Allah memberi nama Al-Quran Asy-Syifa sebagai obat atau penawar bagi jasad kita atau rohani kita. Yang keempat, ad-dzikr sebagai peringatan. Jadi di dalam Al-Quran itu bercerita tentang peringatan-peringatan, perintah-perintah. Kita disuruh Allah sholat, ketika kita meninggalkan sholat kita akan disiksa, dan siksa Allah sangat pedih. Ingat, di dalam Al-Quran itu terdapat suatu perintah dan peringatan, cerita, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Bahkan ketika lautan di dunia ini dijadikan tinta dan semua pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah, apalagi ilmu yang ada di dalam Al-Quran, niscaya nggak akan cukup. Wis entek ilmune Allah isik durung entek. Yang terakhir termasuk Alkitab atau firman Allah. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu Alkitab atau firman Allah. Jadi Al-Quran itu juga mempunyai nama, bukan kok hanya Al-Quran. Ada yang namanya Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Ad-Dzikr, Alkitab. Terus pelajaran selanjutnya menerangkan tentang apa itu suhuf atau mushaf dan apa itu kitab. Suhuf dan mushaf adalah sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Jadi antara suhuf dan Al-Quran atau kitab itu sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Pak, kok tulisannya beda Pak, suhuf karo kitab? Iya, karena apa? Dari tulisannya saja sudah berbeda, tentu pemahamannya sendiri juga berbeda. Nah, yang pertama suhuf itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, cuma bentuknya masih berbentuk lembaran, sak lembar. Nah, jadi suhuf artinya lembaran. Suhuf termasuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, cuma bentuknya masih berbentuk lembaran, bukan berbentuk kitab. Nah, dan kitab sendiri bentuknya itu sudah berbentuk kitab. Pak, tanya, kan Al-Quran itu turunnya sesuai dengan kebutuhan Rasulullah Pak. Ketika Rasulullah berdebat dengan orang kafir, wahyu turun seperti masalah toleransi agama. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad terhadap orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Lah, hal itu sebenarnya itu Al-Quran itu turun secara global. Di mana? Di Lauh Mahfudz sana. Terus Al-Quran itu di sana itu tidak langsung diturunkan berupa kitab, tetapi dibiarkan di sana. Ketika Rasulullah itu mengalami keadaan yang susah atau ketika ada masalah, maka Al-Quran itu akan diturunkan sesuai kebutuhan Rasulullah. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah melalui malaikat Jibril. Sebenarnya Al-Quran sudah diturunkan Allah dengan utuh, dengan berbentuk kitab. Jadi perbedaan antara suhuf dengan kitab adalah kalau suhuf adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang berbentuk lembaran. Kalau kitab firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang berbentuk kitab. Dan bedanya lagi, kalau suhuf itu terlalu ringkes. Contoh, hitung-hitungan. Kalau suhuf 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak ada keterangannya. Tetapi kalau Al-Quran 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa kok 2? Ya karena angka 1 seperti ini dan angka 1 lagi seperti ini. Jika ditambahkan menjadi 2. Di Al-Quran lebih jelas karena ada keterangannya. Untuk anak-anakku semua kelas 11 di SMAN 1 Sukodadi, jika kalian ada pertanyaan boleh langsung tanya Pak Sukron di kolom komentar ya. Nanti kita sharing di sana, kita buat forum di kolom komentar, atau kalau nggak gitu kita bisa sharing di grup-grup yang sudah Pak Sukron buat.
Demikian perkenalan dan sedikit penyampaian materi dari Pak Sukron terkait pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam yang Pak Sukron ajar. Mungkin kalian akan bertanya, loh Pak, kemarin kok diajar bukan sampean, sekarang kok diajar sampean? Iya, saya adalah guru baru. Saya guru baru di SMAN 1 Sukodadi. Inilah saya. Ini sedikit perkenalan dari saya dan sedikit materi yang bisa saya sampaikan sebagai opening pelajaran PAI hari ini. Kurang lebihnya Pak Sukron minta maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pelajaran PAI yang akan datang. Makanya insya Allah video yang Pak Sukron buat akan Pak Sukron kirim semua ke YouTube. Jadi kalian jangan lupa tekan tombol loncengnya biar ketika Pak Sukron mengupdate video pembelajaran terbaru tentang kalian bisa mengikuti tanpa Pak Sukron minta. Kalian sudah belajar sendiri. Karena apa? Karena kita belum bisa bertatap muka. Pembelajaran kita saat ini masih online atau daring dengan media internet. Kita belum bisa bertatap muka. Kalau bertatap muka langsung tonjok-tonjokan. Enggak. Kalau kita bisa bertatap muka, Pak Sukron menjelaskan, kalian bisa bertanya dan Pak Sukron bisa menjawab. Berhubung kita belum bisa bertatap muka, kalian ketika ada pertanyaan langsung tanya di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng, Pak Sukron jawab. Nah, mungkin cukup di sini dari Pak Sukron. Kurang lebihnya Pak Sukron minta maaf lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.